Taurat. Mereka berseru kepada nama Yahweh. Karena sudah dituliskan juga oleh Zekaria. Zekaria 14 ayat 9 coba dibaca. Zekaria 14 di sana, nanti kapan waktunya? Nanti akan dia datang, akan dia roba tadi, akan taruh rohnya dia dalam hati mereka sehingga mereka patuh kepada namanya Taurat dan mengakui bahwa Yahweh itulah Tuhan. Coba. Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh. Maka Yahweh akan menjadi raja. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya. Yahweh satu-satunya. Namanya satu-satunya. Namanya juga satu-satunya. Suatu saat nanti akan datang lagi sebagai raja, saudara. Siapa namanya? Yahweh penyelamat. Namanya Yasua nanti Yahweh penyelamat nanti akan datang kedua kalinya lagi, tapi tidak seperti lagi dulu. Ya, dia manusia betul-betul, diolok-olok, diludahi, digantung, disalib. Tapi pada waktu datang kedua kalinya lagi dengan segala kegemilangannya, ya kan begitu, segala kemuliaannya, saudara. Suatu saat nanti akan datang lagi dengan segala kemuliaan sebagai raja. Makanya dia akan benar-benar menghakimi yang ada di bumi, saudara. Suatu saat nanti kan begitu dia datang, dia robah namanya ini, bangsa pilihan tadi. Itulah namanya perjanjian baru, saudara. Ya, dia akan robah nanti. Makanya saya mengatakan itu, coba perhatikan namanya Matitia 17 ayat 1-2. Coba. 6 hari kemudian Yeshua membawa Kefa, Yakob dan Yohanan saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yeshua berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari. Nah, itu yang percaya nanti suatu saat datang kedua kalinya sebagai raja. Lihat saja pun, menatap saja pun sudah orang udah mati. Kok udah mati, saudara? Ya, makanya dia bilang sembunyikan kami di lepuk batu lah, timpan kami dengan batu, karena sudah hilang, sudah lari. Ya, jadi tersiksalah manusia nanti gitu pada waktu datang kedua kalinya dengan segala kegemilangannya, saudara. Jadi sebelum dia mati itu, sebelum dia kembali aslinya, dia perlu wujudkan wujud aslinya. Makanya murid-muridnya pada waktu menatap dia, mereka tidak tahan lagi menatap, ya, Yeshua, karena begitu mulianya. Mereka pakai pakaian yang bersinar, sinar, saudara. Ya, suatu saat nanti akan datang lagi untuk merubah bangsa pilihan sampai sekarang ini yang masih tegar tengkuk. Makanya jangan ikutin tingkah lakunya mereka ini yang ada sekarang ini. Makanya baca kitab suci, ikuti saja apa yang diperintahkan. Makanya dikasih warning juga oleh Rasul Saul, apa? Roma 11 ayatnya 25-26, baca. Jadi Roma 11 ayatnya 25-26. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Iya kan, suatu saat nanti disingkirkan kefasikan mereka ini, saudara. Ya kan? Kita tidak tahu. Ya, suatu saat nanti akan dihapus namanya kefasikan itu apa? Menyimpang, saudara, tahu tapi pura-pura tidak tahu, masa bodoh. Apakah sekarang ini mereka masih masa bodoh nggak, bahasa Israel? Dikeraskan hatinya ini untuk apa? Supaya kita ini bisa supaya engkau masuk itu apa yang kau lakukan? Halo? Melakukan Taurat, saudara. Melakukan Taurat itu mengakui nama siapa yang kau akui itu adalah Yahweh. Itu dan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakob, kan begitu, sesuai namanya Keluaran 3 ayat 15, kan begitu. Nah, Yahweh itu namaku sampai selama-lamanya. Elohim itu gelarku, kan begitu. Jadi Elohim itu nama gelar. Kalau Yahweh itu nama pribadi. Kalau saya ini nama Kutarawatu, nama pribadi. Kalau Bapa itu nama
gelar. Kalau seumpamanya saya ini jadi Bupati Tarawatu yang ada di Sumba Barat, itu Tarawatu itu namaku, Bupati itu namanya nama gelar. Itulah yang tidak dijelaskan dalam kitab suci sampai saat ini. Ya, kalau engkau baca namanya Injil di sana, itu tidak ada lagi namanya Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua, nggak ada lagi. Adanya Tuhan huruf dirubah semua, ya kan? Yang namanya tulisan tadi yang Tuhan huruf besar semua sudah tidak ada. Makin bingung lagi lah orang kalau baca namanya Injil, ya kan? Makanya bilang hati-hati loh ya. Kalau kamu tidak hati-hati, mati. Banyak orang mati sekarang, saudara. Ya. Makanya ada yang bilang, oh Yesus dasarnya apa untuk dirimu? Saya mau tanya, dasar apa? Oh karena saya punya uang omong kosong, uangmu nggak seberapa. Di sana yang tidak mengenal Tuhan tumbuh uangnya. Ya toh? Apa yang dasar? Kalau saya bilang sekarang ini saya pribadi, Yahweh dia adalah dahsyat dan luar biasa, kan begitu. Apa yang dahsyat? Ya dia dahsyat, saudara. Ya toh? Coba bayangkan aja saya 21 tahun tidak pernah namanya ke obat lagi, tidak pernah ke dokter lagi. Sehat-sehat saja, kan begitu kan, jarang sakit, sudah 60 tahun. Coba deh cari deh, mau Jakarta ini coba carilah kalau ada benar, kalau mau suruh aku lari sama-sama 60-an tahun. Saya coba kita lari berkilo-kilometer, ada nggak yang bisa lawan sama saya? Ya, coba deh. Ya, yang umur 60 tahun, jangankan mau lari, mau jalan saja pun udah begini. Udah begini saja, udah nekuk-nekuk, udah bibir sudah doer-doer begitu, coba. Ya, sudah ngiler di sini, kan begitu ya. Ya. Itu saya buktikan bahwa Yasua itulah dasar nggak Yasua ini? Amen. Ya, Ibu Ana, Ina itu dasar nggak? Amen. Dasar, saudara, kita pakai nama ini. Ya. Jangan bilang sana, oh dalam nama Yesus, kan begitu. Tapi yang sembuhkan dokter. Terus dia bilang, wah luar biasa. Apanya yang lu pakai obat? Kecuali lu tidak pakai obat, benar-benar kau pakai iman bahwa dia adalah Yahweh itu yang datang di bumi itu. Saya tidak akan mati dengan penyakit, saya tidak akan mati dengan malapetaka. Itu yang dahsyat, saudara. Ya, itu yang dahsyat. Masa bilang, oh gua punya uang, lo ngomong uang itu berapa sih? Saya ini cari uang seluruh Indonesia. Kalau namanya keberanian, ini orangnya juga. Lu jangan ngotot-ngotot. Kalau saya mimbar itu ngototnya hanya saya jitak kepalamu. Ya, yang di mimbar ini orang temperamen. Ya, pada waktu saya dipengaruhi oleh Roh Kudus, itulah saya berubah. Ya, saya manut, kata orang Jawa, saya ikuti, kan begitu. Ya, makanya saya ini sekarang ini paling tidak saya ini ada yang keluar dalam diri saya. Ya. Yang temperamen tinggi itu sudah sekian persen, seperti namanya Rasul Saul ini. Jangan coba-coba lo nguji sama saya keberanian, ya. Ya. Kalau Tuhan tidak berani, tidak robah sama saya habisin kalian ini. Tahu kan berapa orang yang saya bunuh? Coba. Rasul Saul itu seorang temperamen, saudara, ya. Begitu juga saya ini temperamen, saya tidak takut. Jangankan lo ini macan saja saya tidak takut. Apalagi lu manusia ini sama-sama makan nasi, jangan sok-sokan loh. Makanya kalau saya khotbah waktu kita di Sumba sana kan, dengan Pak Gembala dulu kan pada waktu mengangkat nama ini, muka-mukanya mereka agak melotot-melotot. Itulah orang-orang yang tidak pernah membaca kitab suci. Ya, misalnya sekarang kita ngomong masalah Yahweh, kita tidak karang-karang sendiri. Itu kitab suci yang dicetak oleh Lembaga Kitab Indonesia kan masih ada di belakangnya. Sangat jelas sana tulisannya, tulisan kata Tuhan huruf besar, salinan namanya, ya, Yahweh Allah Israel. Tulisannya sangat jelas. Banyak sekarang dokter-dokter ini kan, ya, seperti namanya Dokter S ini, ya, dari daerah timur lah sana, Dokter S namanya. Dia seolah-olah Yahweh itu tidak ada, itu karangan-karangan. Padahal yang dia besar dari lahirnya dulu itu dia pakai Lembaga Kitab Indonesia itu. Rupa-rupanya dokter itu dia tidak pernah membaca di kamusnya. Dan di Lembaga Kitab Indonesia itu tidak pernah dia buang itu nama Yahweh, masih ada di belakang. Sampai saat ini STH, MTH, dokter tidak tahu kalau Yahweh itu masih ada di kitab itu.
Coba seenak-enaknya perutnya sekarang mereka panggil dia Yahova lah, apalagi lah Yehwa lah, apa gitu loh. Padahal tulisannya itu sudah ratusan tahun loh masuk di Indonesia loh. Di Indonesia ini kurang lebih ini kan sudah 500 tahun atau 400 tahun ya lalu itu sudah ada nama Yahweh ini. Jadi nama Yahweh itu sudah dari generasi ke generasi, ya. Karena memang sadar kecil dulu kan YHWH itu dibaca namanya Yahweh. Dulu itu hanya kita dengar namanya YHWH. Tidak pernah namanya kita dengar itu namanya Yod-He-Waw-He. Ya, karena memang dulu tidak pernah kita diajarkan sana itu bahasa aslinya apa. Ya, kan begitu. Baru kita sekarang ini saya sudah dijamah oleh Tuhan tadi, sudah dipengaruhi oleh Roh Kudus tadi, saya baca kitab suci, ketemu sekarang orang-orang yang sudah dari Israel dan bisa namanya bahasa Israel, bahwa nama Tuhan kita itu bukan Yesus, tapi dia bernama Yahweh atau Yasua. Tulisannya itu begini, Yod, He, Waw, Sin, A, Yen, gitu loh. Jadi dibaca, kalau baca itu sesuai tulisan di atas itu tulisannya begitu, Yahweh Shua, kan begitu ya. Makanya disingkat bernama Yasua, saudara. Kalau sudah begini pasti engkau lama, saudara. Kau tidak melakukan Taurat, bukan saya yang ngomong, tapi kitab suci yang ngomong. Ya, Tuhan sendiri yang ngomong. Ya. Kenapa saya mengatakan tadi Taurat tadi dia ngomong katakan tadi satu iota, satu titik, ya, tidak bisa dimeningkan langit dan lenyap. Makanya juga di sana ditulis juga misalnya Markus 12 ayatnya 28 sampai 34 itu kutipan Taurat. Hanya kalau dokter-dokter itu dibaca itu seolah-olah itu di tulisannya Perjanjian Baru. Ya, pernah kan Ibu Ana juga dengar khotbahnya seorang dokter namanya YT, ya. YT ini, dokter YT ini kan saya dengarkan dia tidak mengajarkan orang ya bahwa ini adalah kutipan dari Taurat. Coba baca sebentar ya, selesai akhir cara kita. Coba baca Markus 12 ayatnya 28 sampai 34. Dengarkan baik-baik ini. Ini Tuhan yang mengajarkan kepada mereka. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yeshua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yeshua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yeshua, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Sampai di situ itu kan kutipan dari Ulangan 6 ayatnya 45 terus. Dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kutipan dari Imamas 19 ayatnya 18, saudara. Ini kan kutipan dari sini, Cos. Baca terus. Tidak ada hukum lain yang lebih utama. Tidak ada hukum lain. Lalu kata ahli Torah itu kepada Yeshua, tepat sekali guru. Benar katamu itu bahwa dia Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban kesembelihan. Yeshua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yeshua. Itu siapa yang selamat? Halo? Kalau Tuhanmu itu 2, 3, lu tidak akan masuk surga kecuali Tuhanmu satu-satunya. Ya? Gitu loh, ya. Seolah-olah lu itu kan ajaran, berarti namanya Yeshua itu bukan Tuhan katanya kalau dibaca ini. Mereka tidak ngerti ini, dia datang dia menyamar. Jangankan sekarang dia bilang aku ini adalah Yahweh itu sendiri. Dari pekerjaan sana mereka sudah tahu kok orang mati kok dibangkitkan. Coba, ya, ini sudah ada setan, pengurus setan lah, ya, sehingga dia bisa melakukan mujizat kan gitu kan. Coba
Itu kan orang-orang tidak pernah membaca. Kalau orang membaca kitab suci dengan baik, benar, tidak pernah ada manusia manapun yang bisa melakukan seperti yang dilakukan namanya Tuhan Yesus. Yesua tidak lain, kan begitu kan? Ya? Maka dia bilang tidak ada manusia manapun itu yang bisa melakukan kecuali adalah Yahweh itu sendiri. Diri saudara memang tidak pernah ada, kan begitu kan? Makanya dia bilang lebih daripada nabi. Ya? Dia mengatakan dirinya bahwa saya ini lebih daripada nabi. Kalau dia lebih daripada nabi, siapa? Adalah Yahweh itu sendiri. Diri, kan begitu loh kan? Makanya Yahweh itu segala-galanya, nama lain. Tidak ada nama lain yang bisa diselamatkan kita ini, di langit maupun di atas langit, di bumi maupun di bawah bumi. Bukan di bawah bumi, ada apa? Ada apa? Ada peradaban lagi. Itulah yang saya bilang tadi, dokter-dokter bodoh ini. Itu kan dia perumpamakan gitu loh, bahwa nama ini mau di langit, di atas langit lagi deh, kan begitu. Mau di bumi, di bawah bumi pun tidak adanya, satu-satunya ini Yahweh, kan begitu kan? Selamat, kan begitu. Nah, makanya saya bilang keselamatan itu tidak ujuk-ujuk. Keselamatan kau peroleh tadi, kasih karunia yang kau peroleh tadi, tuntunlah orang supaya dia masuk dalam kebenaran, supaya taat kepada nama yang dimaksud itu siapa? Halo, ya? Jangan lu bilang nama itu tidak penting, Pak. Yang penting hati kami ke atas. Itu namanya sudah mati orang ini. Dia tidak paham kisah suci, ya kan? Kau peroleh kasih karunia itu. Tadi katanya Roma 1 ayat 5 supaya menuntun orang masuk dalam kebenaran supaya taat kepada taat kepada nama Yahweh. Siapa yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Kan begitu kan? Ya. Itulah ajarannya. Ya. Makanya saudara itu, supaya saudara itu memiliki filter. Supaya engkau memiliki filter tadi itu, makanya baca namanya kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Mau jadi ilmuwan manapun, jadi tidak mungkin orang ujuk-ujuk. Pasti orang ini dari kecil itu dia belajar buku-buku sehingga jadi ilmuwan, kan begitu. Ya? Kalau dari kecil itu kan ada TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai S1, S2, S3 itu belajar namanya. Begitu juga namanya sorga. Jangan ditipu dari mimpi di sini. Oh, iman kepada Yesus, kan begitu kan. Sudah selesailah, mau dosa, mau kawin, cerai itu sudah selamat. Itu namanya pembunuh ini tidak benar di dalamnya, kan begitu kan. Ya. Perlu sekali engkau membekali dirimu, itu namanya pengetahuan akan kebenaran itu. Bacalah kitab suci itu. Pembunuh ini sebenarnya siapa pembunuh? Halo, yang membunuh Yesua itu siapa? Ini orang biasa atau memangnya ini orang-orang yang sudah botak-botak kepalanya saking pintarnya? Imam-imam ini orang-orang pintar yang membunuh saudara. Hanya tidak sadar orang-orang sekarang yang ada di Mumbar ini orang-orang yang membekali diri. Makanya sekarang itu ada dokter benaran, ada dokter palsu. Dokter palsu itu tidak pernah namanya kuliah. STH itu tidak pernah kuliah. Ya, tapi mereka seenaknya mereka beli itu saudara. Ya, sekarang itu kan kejahatan manusia begitu. Ilmu sekuler juga begitu. Ada orang tidak pernah namanya kuliah, dia bisa ada duit dia bisa beli. Begitu juga dokter-dokter STH, MTH sekarang ini banyak yang palsu supaya mereka kelihatan di depan gagah. Ya, ya kalau kau gagah di depan, kalau kau kamu benar, ya mereka sudah tahu kalau di depannya ini kan bisa ditipu. Ya kalau sama saya nggak bisa. Kau larikan kemana itu pasti saya tahu. Ya. Makanya saya dulu pada waktu seorang dokter, orang perempuan dokter katanya pada waktu dia khotbah, langsung saya ajak keluarga saya dulu, udah ada jalan deh. Nah, mendingan kita jalan, kita makan daripada dokter-dokter konyol seperti itu kita dengari, ya kan? Coba kan? Itu yang masih tinggal itu kan orang-orang yang nggak ada memang otaknya di dalamnya, ya tidak pernah baca kitab suci sehingga amin aja. Tapi kalau saya ya mendengar itu mendingan tinggal aja, kan begitu kan? Coba ya, coba. Apakah dokter itu kan dokter-dokter palsu itu mereka beli itu, coba. Akhirnya nanti mereka ngomong masalah firman Tuhan nggak tahu, kan begitu. Seenak-enaknya,
Ya, masa bilang tadi kan Dr. JT ini orang terkenal juga kan, ini sekarang kan di YouTube ini kan terkenal. Coba ya, tadi yang dibacakan tadi, coba mesti kan dia bilang ini loh kutipan, lu kalau mau masuk surga tidak masuk surga, kau tidak melakukan hukum utama Tuhan ini, lu tidak akan masuk. Ya, lu kan dia terkenal. Ya, di YouTube kan banyak orang menonton kan, kalau saya ini kan tidak ada. Dia liatin gitu, kalau panjang ini ya, khotbahnya malas katanya. Tapi kalau dia betul-betul mau aja khotbah saya ini, dia catat itu pasal ayatnya, pulang dia belajar, dia akan selamat. Ya, dia akan selamat aja. Kan begitu. Daripada dokter-dokter tadi itu yang seperti itu, coba. Ya, saya tekankan memang tidak pernah Tuhan mengajarkan untuk bikin namanya tandingan, tidak pernah ada. Hanya ada yang diperintahkan Tuhan adalah Taurat, segala-galanya Taurat itu adalah kekal. Mari kita tutup.